Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Alam Karya Farm. Alam Karya Farm berbagi cerita inovatif kreatif di kebun Alam Karya Farm. Proses penyemprotan menggunakan biosaka di lahan kebun Alam Karya Farm. Sistem tumpang sari jagung kacang tanah bersama dengan kacang panjang. Inilah suasananya. Pokoknya sehat, nggak ada serangan hama. Sehat itu daunnya utuh-utuh nggak dimakan. Nggak ada serangan hama. Pokoknya setiap ramuan bisa beda-beda jenis rumputnya. Kenceng ya. Bahannya yang akan saya gunakan daun-daunan, diutamakan apa yang ada di alam. Akan saya coba dan proses kemasan selama lebih kurang 20 menit. Bahan untuk membuat nutrisi biosaka lebih kurang untuk sekitar 5 liter, Pak ya. Proses membuat pupuk alami biosaka dari daun-daun, rumput-rumput yang tumbuh di alam, daun yang segar, yang tidak terkena virus, tidak terkena penyakit, daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dengan kita menggunakan pupuk biosaka ini di tanaman kita, dengan begitu kita bisa mengurangi menggunakan pupuk kimia dan menggantikan dengan pupuk alami biosaka ini. Ini proses meremasnya hingga hancur zat-zat yang ada dalam daun-daunnya keluar, menyatu dengan air, dan airnya itu nanti akan kita gunakan untuk menyemprotkan ke tanaman kita sebagai pengganti pupuk kimia. Untuk melihat proses kami mempraktekkannya di tanaman kami, tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Oke? Inilah bahan yang kami gunakan, biosaka yang lagi viral sekarang. Menggunakan takaran 1/2 dari botol aqua sedang. Proses pengisian air, inilah lahan kami menanam kacang tanah, jagung bersamaan kacang panjang sistem tumpang sari. Suasana kebun kami, proses pengambilan air untuk pengisian di tank. Beginilah proses penyemprotan di lahan Alam Karya Farm menggunakan biosaka. Di lahan kacang tanah, jagung, dan kacang panjang. Beginilah prosesnya. Pengganti pupuk kimia menggunakan bahan biosaka. Luar biasa manfaatnya, dari alam kembali ke alam. Beginilah tanaman jagung kami. Inilah lahan kami, suasana di kebun Alam Karya Farm di saat menggunakan biosaka. Bahan biosaka dari alam kembali ke alam. Dari awal proses pencarian bahan rumput-rumput liar yang ada Alam Karya Farm sampai proses
pemesan biosaka untuk bahan pengganti bahan kimia di kebun kami yang lagi viral-viralnya. Inilah kacang panjang yang lumayan subur sekarang dengan menggunakan bahan biosaka. Kita akan lihat 1 minggu ke depan bersamaan dengan kacang tanah, jagung juga. Inilah lahan keseluruhan kami akan menggunakan bahan biosaka untuk kesuburan lahan kacang tanah, jagung, dan kacang panjang. Di ujung sana lahan kami sudah mulai bersih lagi, akan mencoba menanam jagung. Masih banyak lahan yang masih belum kami bersihkan. Di ujung sana penanaman kacang atau penanaman mentimun bisa jadi, kurang tahu juga nanti apa yang akan kami tanam. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau di tempat kalian coba kasih saran gimana proses pembasmian ulat untuk kesuburan kacang tanah dan jagung bersama dengan kacang panjang. Inilah bentuk penyangga untuk kacang panjang kami, biar nanti mudah kami ambil buahnya. Beginilah kesuburan jagung, kacang tanah bersamaan dengan kacang panjang kami. Inilah yang membuat kami semangat selalu ingin berada di lahan kebun alam Karya Farm. Proses pembasmian ulat di lahan kebun alam Karya Farm, tunggu waktunya ke depan. Inilah lahan yang kami gunakan menggunakan biosaka untuk pengujian awal mula dari pemilahan rumput-rumput untuk menjadikan pengganti pupuk kimia di lahan alam Karya Farm. Terima kasih. Suasana di kebun alam Karya Farm, proses menggunakan biosaka di lahan kacang tanah, jagung, dan kacang panjang kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau ini ternyata bukan pupuk, alangkah bersyukurnya kita, ternyata alam kita masih subur, Pak. Supaya semakin jelas. Saya mengerti ini belum banyak di Indonesia ya. Jadi selalu mengatakan itu pupuk, itu hormon, tidak. Jadi kalau sudah dilihat bagaimana saya langsung percaya waktu dikirim video sama Pak Dirjen, dilihat situ. Jadi kalau itu terlalu banyak tanamannya rusak. Jadi kalau harus sedikit. Jadi itu bahannya itu kimia pasti karena tanaman nggak mungkin rusak. Nah lalu kok harus sedikit? Memang kalau itu elisitor harus sedikit, karena dengan ada elisitor itu sebenarnya itu sinyal. Jadi memberi sinyal ke tanaman, hey tanaman, ini dikasih sinyal, kamu harus melakukan suatu pertahanan diri. Dengan pertahanan diri, lalu dia makin sehat. Dengan dia lebih sehat, dia kuat sehingga dia produktivitas lebih banyak. Jadi ini bukan hormon, bukan pupuk, tapi sinyal. Jelaskan. Jadi saya ulangi ya. Ini adalah sinyal. Dengan sinyal ini ekspresi gen yang ada di tubuh kita itu jadi berubah. Yang tadinya menghasilkan A menghasilkan B. Jadi jangan lupa epigenetik itu prekursornya, bahan bakunya itu sama. Tapi kalau pikirannya baik, itu jadi menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau pikirannya tidak baik, menghasilkan sesuatu yang tidak baik.